Kalau politik nanti aja, tunggu hari Rabu. Saya malah tidak tahu ada isu reshuffle. Masa? Ya, saya malah nggak tahu karena saya menterinya ngurus investasi, tiap hari mikirin investasi, sampai isu-isu itu saya nggak dengar ya. Kepiawaian Jokowi meredam dendam dengan cara menyejukkan. Ditulis oleh Rasto dari siward.com. Maka besok reshuffle jadi gitu. Gitu aja Pak. Iya Pak. Rabu Pon atau Rabu Pon? Beberapa hari menuju Rabu Pon, besok Pak Jokowi sudah memberikan pilihan-pilihannya kepada Surya Paloh dan Partai Nasdem. Hal ini berkenaan dengan rencana di mana akan diumumkannya reshuffle Kabinet Indonesia Maju oleh Bapak Presiden. Namun sepertinya bagi Surya Paloh sendiri sudah bisa menerima apapun yang menjadi keputusan sang presiden berkat kelihayan Jokowi yang memiliki filosofi menang orang ngasorake yang memiliki makna tidak merendahkan orang lain di saat memenangi pertarungan, baik secara politis maupun ideologis. Hal ini bisa dibuktikan bagaimana raut Surya Paloh masih menampakkan wajah sumringahnya, sehingga penulis bisa menilai bahwa apa yang disampaikan Jokowi bersifat realistis dengan pertimbangan profesionalisme semata. Dan hal ini menepis anggapan bahwa telah terjadi perseteruan seperti yang banyak diberitakan media mainstream yang ada. Walau tidak berarti apa yang dikabarkan itu tidak mutlak salah, tapi ini membuktikan kehebatan seorang Jokowi dalam mengambil langkah komunikasi politik sehingga suasana pun menjadi cair. Yang jelas dari pertemuan itu telah kita dapatkan apa yang menjadi clue atau petunjuknya. Dan hal itu menyangkut. Pertama, bisa dipastikan dalam pertemuan itu tidak membahas tentang sikap Nasdem yang mendeklarasikan mengapa Menteri Pertahanannya diusung sebagai bakal calon presiden. Di samping hal ini tidak melanggar konstitusional, bagi Jokowi hal itu sama sekali tidak mendatangkan keuntungan bagi partai pengusung, khususnya Nasdem. Kedua, pertemuan ini dimaksud sebagai langkah rekonsiliasi dengan tujuan meredam hal-hal yang bersifat spekulatif, yang kontraproduktif berkembang secara masif. Ketiga, bukan hal yang mustahil sebagai seorang ketua umum dari partai besutannya Surya Paloh telah mafhum dengan performa beberapa kader partainya yang menteri berkinerja kurang baik. Sebut saja kebocoran data yang terjadi di Kementerian Kominfo. Dan indikasi korupsi di mana Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket Bakti Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Tindak korupsi yang terjadi di Kementerian LHK yang ditaksir mencapai 99 triliun rupiah, yang mana jumlah ini jauh lebih besar dari angka taksiran sebelumnya yang sebesar 78 triliun rupiah. Lalu di Kementerian Pertanian, di mana Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia atau GPHNRI melaporkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Kemal Redindo Syahrul Putra atau Putra Syahrul ke Jaksa Agung Muda bidang pidana khusus. Keduanya dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pertanian atau Kementan terkait pengadaan sapi, kambing, dan pakan ternak. Yang kesemuanya itu adalah menteri yang berasal dari Partai Nasdem yang tidak mungkin bisa disanggah oleh Surya Paloh sebagai pemimpin Nasdem. Jadi bukan seperti apa yang diberitakan banyak media bahwa reshuffle itu dikarenakan kemarahan presiden, dikarenakan Nasdem telah mendeklarasikan seorang menteri pecatan yang memiliki tabiat sebagai pengkhianat. Sebetulnya masih banyak lagi kasus korupsi yang dilakukan oleh elit Nasdem yang menjadi menteri atau pejabat. Namun karena keterbatasan yang ada membuat penulis urung mengangkatnya. Dan berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang penulis angkat ke permukaan sudah cukup mewakili apa yang seharusnya bisa menjelaskan mengapa pemerintah harus mereshuffle beberapa menteri di kabinetnya. Semoga hal ini dapat memberikan gambaran bahwa apa yang dituduhkan banyak orang bahwa ini adalah bentuk kemarahan seorang presiden tidak sama sekali memiliki dasar yang valid. Dan hal ini sekaligus menambah kekaguman penulis sebagai bagian dari proletar yang merasa kagum dan bangga karena memiliki seorang pemimpin yang negarawan jempolan yang mungkin akan sulit mencari pengganti yang sepadan dengan dirinya, baik secara ideologis maupun sikap patriotis yang menyatu dengan karakter kepemimpinannya dalam mengemban tanggung jawab sebagai kepala negara.
Penulis juga berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi bangsa ini dari orang-orang yang tidak mendapat bimbingannya untuk memimpin bangsa ini. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya, mau berapapun keuntungan Nasdem dengan membakal capreskan Anies ini, saya meyakini nggak sepadan dengan resiko saat ini yang dihadapi oleh Nasdem. Mulai dari ancaman tergusur dari partai koalisi, kena reshuffle, surveinya anjlok, kader senior pada keluar, terbelahnya dukungan para militan, sampai pengurus DPP-nya jadi bulan-bulanan netizen. Dihantam isu hengkang besar-besaran, efek besar mendukung Anies, momen Nasdem Riau kehilangan sosok figur yang membawa generasi milenial. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Jadi menurut saya Nasdem tidak bisa terlalu overconfidence gitu. Setelah ditinggal Sekwil DPW Riau, Johnny Charles yang menyatakan mundur dari jabatannya, sekaligus mundur sebagai Bacalek DPR RI Riau 1. Para bacalek Nasdem potensial juga dikabarkan mundur. Keputusan Nasdem yang secara terbuka mengusung Anies menjadi Capres 2024 memang sedikit mengejutkan. Sebab secara mazhab politik Anies sangat berbeda dengan pemerintah. Bahkan mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus kita akui bahwa selama ini Anies Baswedan selalu dihadapkan dengan pemerintahan pusat. Hal ini menandakan Nasdem terlihat sudah sangat siap dengan konsekuensi yang terjadi ke depan, termasuk kemungkinan pecah kongsi dengan presiden atau dengan para pendukung fanatiknya. Semua orang tahu Anies itu tak masuk kategori selera politik pendukung pemerintah saat ini. Nah, saat ini banyak tokoh partai Nasdem mulai angkat kaki satu persatu. Bahkan tidak seluruh kader Nasdem sepakat dengan keputusan partai mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Fatalnya, ada yang secara terang-terangan menyatakan ketidaksetujuan. Ada juga yang tiba-tiba angkat kaki. Salah satunya Dr. Afni Z dari Dapil Siak, Pelalawan untuk kursi DPRD Provinsi Riau. Iya, saya mengundurkan diri, jawab Afni saat dikonfirmasi awak media. Saat ditanya lebih lanjut apa alasannya mundur, Afni tidak menyatakan secara terbuka. Ia justru meminta awak media bertanya Bapilu DPW Nasdem, Dedi Herianto Lubis. Coba tanyakan ke Bapilu saja ya, maaf, jawabnya singkat. Aktivis jurnalis perempuan potensial yang disebut sebagai kuda hitam Partai Nasdem pada Pileg 2024 itu pun menolak menjawab lebih rinci alasan pengunduran dirinya sebagai Bacalek Provinsi Riau. Padahal sosialisasinya sebagai bacalek di media sosial dan di masyarakat terlihat sangat aktif. Kami tetap kerja untuk rakyat, jawabnya diplomatis saat ditanya lebih jauh. Afni disebut sebagai salah satu kandidat terkuat caleg Provinsi Partai Nasdem dari Dapil Siak, Pelalawan. Putri asli Siak yang juga menjabat sebagai tenaga ahli Menteri LHK ini terlihat rutin melakukan kerja lapangan, terutama pada pendampingan masyarakat untuk memperoleh kembali hak hutan tanah. Pengamat komunikasi politik dari UMRI, Aidil, mengatakan Nasdem Riau sangat disayangkan bila kehilangan bacalek seperti Dr. Afni pada Pileg 2024. Track record kerjanya di masyarakat Riau, khususnya Dapil Siak yang juga kampung halamannya, sudah sangat bagus. Sayang sekali jika Afni sampai gagal maju karena dia ini justru bisa jadi kuda hitam di Pileg 2024 dari Partai Nasdem Riau, kata Aidil. Menurutnya dengan kehilangan Johnny Charles dan bacalek potensial seperti Afni menunjukkan bahwa Partai Nasdem Riau sedang tidak baik-baik saja saat ini. Apalagi kedua figur ini mewakili anak muda Riau. Kabarnya beberapa bacalek lainnya juga mundur. Nasdem Riau bisa kehilangan momentum melihat fenomena yang ada saat ini, kata Aidil. Saking besarnya efek yang ditimbulkan, bisa jadi Nasdem akan menjadi partai gurem karena ditinggalkan para elit. Dan kemungkinan besar para pendukungnya akan meninggalkan Nasdem juga. Sebelumnya, salah satu tokoh pendiri Nasdem, Zulfan Lindan pun juga telah angkat kaki. Lindan mengaku keluar Partai Nasdem karena saling tak nyaman dengan mantan partainya tersebut. Hal itu berawal dari pernyataan soal Anies Baswedan antitesis Presiden Joko Widodo. Nasdem secara perlahan akan ditinggalkan oleh pendukung fanatiknya. Perlahan tetapi pasti, Nasional Demokrat akan merosot di pemilu 2024. Keputusan Nasdem memilih Anies bukan saja berisiko di akar rumput, melainkan berisiko pula di kalangan elit, terutama mereka yang sudah lama
menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi Nasdem. Bagaimana kalau menurut Anda?